mohon maaf ini tadi harus menunggu lama. Itu katanya, oh kamu, kasih kamu, saya. Oh, udah kamu. Baik, mungkin kita dengarkan dulu. Izin rekam ya, buat dokumentasi kami. Oh, video ya. Boleh. Kami biasa di sana. Ya, boleh. Silakan Pak. Silakan. Ya, baik. Sebelumnya mungkin saya ingin kenalkan dulu ya mungkin dari kami ya. Kemarin saya yang ketemu bersama Pak Ismet yang ketemu dengan Pak Nomo adalah Bung Hari Ibowo, saya memilih pemimpin redaksi Prisma, kemudian saya sendiri pemimpin Prisma. Sekarang ada saudara Fidel Isli ini manajer administrasi Nexos, kemudian Wawan bagian promosi dan pemasaran Prisma. Nah, sebetulnya kami sudah mengirimkan proposal ya waktu itu tanggal 23 Oktober tahun lalu, dan kemarin kalau saya tidak kemarin dalam pertemuan dengan Pak Nomo itu kalimat yang terakhir itu menurut saya mungkin dibicarakan antar tim ya, bagaimana kelanjutannya dibicarakan antar tim di Nexos dengan tim dari PA sendiri. Jadi soal apa yang diberikan itu menjadi Pak Purnomo, tapi paling tidak pertanyaan Pak Purnomo itu kalau kita bantu Nexos, Prisma, apa yang bisa didapatkan oleh PIC, itu kira-kira. Jadi mungkin pertemuan sekarang ini mungkin kami ingin menjelaskan sedikit bahwa yang kita minta mengajukan proposal kepada mungkin Bung Arwin bukan kami memang menerbitkan Prisma ya, mungkin ini secara lengkap mungkin 4 nomor terakhir Prisma cetak, tetapi yang kami ajukan proposal kepada PS itu bukan pada Prisma cetaknya ini sendiri, tapi adalah proses digitalisasi dari Prisma itu. Khususnya kami merencanakan produk-produk turunan dari Prisma itu. Jadi karena memang dari Prisma cetak ini kan tidak mungkin bisa diharapkan untuk menutup katakan untuk ongkos yang kita keluarkan itu tidak mungkin bisa, karena sekarang kan produk-produk cetakan itu kan menurun ya, ada Kompas, Tempo, tapi sebagai suatu idealisme dari kita itu ya kita tetap menerbitkannya walaupun sebagai bisnis tidak menguntungkan. Jadi itu kita full support dari dana kami sendiri. Tapi kami memandang kalau hanya mengandalkan Prisma cetak itu tidak memadai lah, sehingga sebagaimana yang lain-lain kami ingin melakukan proses digitalisasi. Jadi secara singkat, mungkin nanti Bung Arwin bisa menjelaskan lebih jelas lagi. Ada 3 hal yang kami harapkan bisa didukung. Pertama adalah kami ingin membuat produk-produk turunan dari Prisma itu ya, apakah itu misalnya dalam bentuk video singkat tentang diskusi mengenai Prisma dan sebagainya, atau diskusi para ahli gitu. Jadi sehingga dari situ mungkin bisa dihasilkan pemasukan gitu. Untuk itu mungkin dibutuhkan sejumlah sarana perangkat keras ataupun lunak. Yang kedua adalah proses mengubah Prisma yang kita Prisma ini sudah terbit sejak awal, ada 309 edisi yang sudah diterbitkan dan sudah kita buat dalam bentuk PDF-nya. Nah itu kita akan bikin dalam bentuk e-book yang sehingga bisa dibaca. Nah untuk itu diperlukan pengembangan dari komputer lah, yang bisa dibaca secara online gitu. Yang ketiga mungkin menjadi sumber daya manusia. Jadi
itu kira-kira yang kita ingin harapkan mendapatkan bantuan dari BRIS. Mungkin Bu Harun. Iya, jadi lanjutin aja dengan putusan. Jadi sekaligus saya mau mengklarifikasi ini awal tadi. Kalau nggak salah satu pertimbangan utama dari kemudian dari PC kemudian mengabaikan itu adalah ketika dicek soal ISSN dari Prisma. Nah, ini saya mau klarifikasi begini. Jadi Prisma itu punya ISSN sejak tahun 76 ya. Nah, dan ISSN sejak zaman masih di tahun 76. Prisma sendiri kan terbit awalnya 71, lalu kemudian 98 mati kemudian dihidupkan kembali 2009 sampai sekarang. Tapi teratur 3 edisi per tahun dan selalu trending. Hanya ada beberapa yang cuma 2 edisi atau 2 edisi dijadikan 1 edisi sehingga jadi cukup tebal karena membutuhkan uang yang banyak. Misalnya edisi tentang Soekarno waktu pembuangannya di ND itu dulu pernah orang menulis ada orang banyak puluhan orang menulis. Dan kedua, saya juga mau memberitahu sekaligus dengan soal PSSN tadi. Prisma itu ada jurnal pertama di Indonesia. Selain pada masa itu sebelumnya sebenarnya bersamaan usianya dengan Bulletin of Indonesia Economic Studies (BIES). Bahkan BIES pun pada waktu itu K3S dicetak di percetakan kecil kami dan ada overlapping antara editorial board dari BIES dan editorial board dari Prisma. Nah, tahun 76 kami sudah mengajukan ISSN karena memang ISSN itu perlu sebagai satu nomor registrasi hidup dari semua pemerintah. Nah, dalam perkembangannya kemudian ada 2 hal. Satu, Prisma sendiri kemudian mesti bertransformasi ke era digital. Dalam transformasi ke era digital itu dibutuhkan pengerahan resources yang cukup lumayan. Nah, itu pertama. Prisma bisa hidup, sangat bisa hidup. Tapi ya begini-begini ya hidup dalam arti kata, kalau saya mengamai itu hidup sukses dan bisa mencetak dengan kurang lebih dulu kadang-kadang 2.000, 1.500, tapi belakangan ini karena ini kami di angka edisinya di angka 1.700 sampai 1.000 tergantung itu satu. Kedua, yang unik dari Prisma ini posisinya adalah dia sebetulnya agak hibrid. Hibridnya itu posisinya antara majalah. Prisma kan tidak news base ya, bukan seperti Tempo atau majalah MBM lainnya, tapi juga bukan jurnal akademik. Nah, spektrum ini berlangsung sampai sekarang, jadi publikasi segala macam. Nah, waktu itu juga dalam keputusan board, kami punya dewan redaksi. Salah satu mandat dari dewan redaksi dan beberapa permintaan dari penulis pada saat itu untuk membuat terakreditasi. Jadi karena kebetulan kan penulis sudah banyak yang dosen-dosen, jadi mereka tentu saja punya kepentingan kepada terakreditasi. Sementara secara tradisional, secara tradisi, Prisma sudah punya brand. Hampir generasi saya, baby boomer akhir atau kemudian generasi X itu pasti kenal, bahkan sampai generasi Y dan beberapa generasi Z. Saya kemukakan ini bukan berdasarkan data ya, berdasarkan data kami tahun 2022 mengadakan angket pembaca. Jadi kami bisa tahu impact profilnya sekarang. Nah, posisi hibrid ini memang kemudian di dalam proses permohonan untuk akreditasi jurnal itu menjadi membingungkan
LIPI atau kulit. Karena secara format, ketika kami pertama kali mengajukan ini formatnya majalah, nggak bisa. Sementara ada misalnya satu contoh aja, salah satu persyaratan untuk proses akreditasi itu harus nggak boleh bergambar, nggak boleh ada gambar. Rubrikasinya juga terbatas. Padahal kami punya rubrikasi di samping artikel-artikel tematik, tergantung temanya di Prisma. Kami juga punya beberapa artikel-artikel yang wawancara dalam bentuk dialog, ada esai, banyak sekali rubrikasinya. Ada rubrik misalnya tesis itu biasanya ringkasan disertasi S3 atau S2, terus tujuan buku pasti ada. Nah, sementara dari sampai sekarang itu syarat-syarat untuk mendapatkan akreditasi dari sebuah jurnal itu semakin ketat. Semakin ketat dalam arti kata rubrikasinya itu terbatas. Jadi artikel-artikelnya itu hanya artikel-artikelnya yang sifatnya tematik, itu satu. Kedua, dari segi penampilan aja, nggak boleh ada gambar. Cover itu harus konstan. Paling nggak ditandai misalnya ada 2020, 2021 tahun. Jadi nggak boleh ada gambar. Jadi dan ditampilkan di dalam covernya itu hanya judul-judul artikel di dalamnya. Nggak boleh ada esai. Nggak bisa ada esai karena jurnal itu basisnya kan memang jurnal itu adalah jurnal akademik untuk kebutuhan dunia kampus. Nah, itu kami menghadapi kendala itu ketika akreditasi. Nah, dalam prosesnya karena ternyata dulu itu ISSN kami itu adalah ISSN majalah. Dan di majalah, dan lucu kalau dulu aturannya cuma kadang itu bisa cek ya. Anda juga bisa ngecek apakah dia ISSN sekian benar terdaftar di BRIN segala macam. Nah, ISSN majalah. Nah, karena ISSN majalah yang sejak tahun 76 itu kalau kami mengajukan jurnal, dia pihak BRIN bilang bahwa harus ditutup dulu, harus dimatikan dulu, baru kita bisa mengajukan jurnal yang baru. Itu satu. Kedua, jurnal sekarang maupun majalah tidak hanya print ISSN, tapi juga ada EISSN-nya. EISSN-nya ini yang menentukan syarat-syarat akreditasi. Jadi sejak dari hulunya proses permohonan ISSN itu sudah diarahkan apakah dia majalah atau jurnal. Nah, di dalam proses itulah kemudian kami disarankan mereka harus dimatikan dulu yang lama, terus pengajuan yang baru, gitu kira lebih. Itulah yang kemudian membuat format Prisma tidak menjadi tidak bisa. Nah, itu sedang dalam proses. Begitu. Jadi pertanyaannya kenapa kok ISSN-nya mati? Ya karena memang kami memang sengaja mematikan itu supaya mendapatkan ISSN yang baru. Kira-kira begitu. Itu penjelasannya. Nah, kembali ke soal ini. Tadi menyambung pengurus sama itu. Jadi Prisma sekarang hidup subsisten. Tapi di era digital ini nggak mungkin kita nggak mengeluarkan, kalau istilah saya itu produk-produk turunan dari Prisma digital. Berupa Prisma digital. Macam-macam nanti bisa dalam bentuk video klip, bisa bentuk kita bisa membahas satu artikel itu menjadi satu produk konten tertentu supaya bisa menjangkau generasi yang lebih baru dan lain-lain. Yang intinya itu produk-produk digital itu produk untuk menjadi jendela atau pintu masuk supaya orang membaca. Kalau mau membaca lebih mendalam ya bacalah Prisma. Itu dasar konsepnya sebetulnya. Jadi, nah karena untuk transformasi bisa memproduksi konten-konten digital inilah kami membutuhkan sarana dan prasarana infrastruktur segala macam. Itu yang kami ajukan di dalam proposal Prisma, dalam proposal yang ke PIC ini. Kurang lebih begitu background konsepnya berkaitan. Jadi kalau dari segi subsistensi benar-benar setelah beberapa tahun, paling tidak 10 tahun terakhir ini, keberkalaannya juga, rutinitas terbitnya segala macam, kami bisa ajak. Kami nggak pernah pulang. Sebagai sebuah, entah itu baik sebagai sebuah majalah ataupun sebagai sebuah jurnal, itu bisa ajak. Jadi gitu ceritanya. Kenapa
ISSN, kami tidak ISSN yang soalnya kemudian wah kalau begitu udah mati ya. Yang mati adalah ISSN, tapi kami terbit lagi. Dan ketika permohonan untuk akreditasi itu kan semua syarat-syarat harus ada website khusus untuk jurnal, harus kemudian dalam beberapa hal sebagian besar mensyaratkan adanya open journal system, yaitu satu sistem produksi jurnal di mana penulis yang submit tulisan itu harus bisa melihat tulisannya sudah sampai mana, di peer reviewernya apakah sudah ini oleh peer reviewer. Kalau peer reviewer membuat bahwa ini perlu ada perbaikan begini misalnya peer reviewernya atau redaksinya bilang ini plagiarisme gitu, itu bisa ketahuan. Dan komunikasinya sekarang bisa langsung ke dalam satu sistem assembly line dalam satu naskah gitu, pengajuan naskah. Satu file gitu udah berjalan, bisa diperiksa dengan akun tertentu masuk kayak gitu. PIC sudah punya jurnal. PIC sudah punya jurnal. Ya. Sudah punya jurnal dan sedang dalam posisi sudah paham lah pasti dalam posisi sedang mengajukan untuk akreditasi kalau nggak salah saya. Sinta. Ya, akreditasi di Indonesia itu memang Sinta kan. Yang lain-lainnya Garuda segala macam. Sinta 4 kalau nggak salah ya. Ya, sekarang masih Sinta. Jadi, nah itulah jadi sebenarnya yang terjadi dengan Prisma. Sebagaimana halnya juga Tempo misalnya. Tempo majalah yang cetak itu kan malah mengalami proses penurunan. Tapi yang berkembang adalah Tempo online-nya kan, dengan segala tambahannya, apakah bocor halus atau produk-produk macam itu yang berkembang. Nah, Prisma ini mentransformasi, kita punya dana yang cukup lah untuk cetak, untuk Prisma cetak. Tapi untuk mentransformasikan dia menjadi suatu bentuk online itu tadi ya, termasuk juga produk-produk lainnya, itu kan kita membutuhkan sejumlah prasarana gitu ya, apakah perangkat keras atau perangkat lunak gitu ya. Nah, itu yang pokok dari proposal yang kita ingin ajukan kepada PIC gitu. Jadi bukan pada Prisma cetaknya itu sendiri yang sebetulnya tidak, ya memang kita sedang mengurus ya proses akreditasinya ya. Tapi kan untuk akreditasi kan paling tidak harus mentransformasikan dulu Prisma cetak ini menjadi Prisma digital kan, baru bisa diurus kan. Prosesnya itu kita pasti menuju ke sana gitu prosesnya. Jadi itu sebetulnya apa. Nah, jadi ada dua besar selain prasarana, sarana dan perangkat keras dan apa itu juga adalah persiapan website-nya itu, sehingga orang nanti bisa membaca Prisma itu secara online ya, secara online, kemudian bisa menyaksikan produk-produk yang diproduksi oleh Prisma itu, termasuk seperti tadi video atau diskusi atau yang lain-lain itu. Jadi itu kira-kira yang kita ajukan kepada PIC. Iya Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi memang sebenarnya kalau untuk masalah majalah atau apa, kami memang juga punya yang namanya jurnal. Jadi memang dari awal sih kami memang tahu ya kalau misalnya sekarang sudah perubahan dari era cetak menjadi era yang digital. Jadi memang untuk IGE kita, Indonesian Journal of Energy, modelnya memang sudah tidak cetak ya sebenarnya. Cetaknya dicetak terbatas saja gitu. Jadi bisa diakses melalui website khusus untuk jurnal kami sih gitu. Memang dari awal kami sudah mengarah ke sana gitu. Tapi yang mungkin kalau dari saya sih terkait dengan yang penawaran yang dipropos dari pihak Prisma kepada kami yang kemarin disampaikan ke Pak Purnomo, ya memang biasa gitu sih, semua yang masuk ke Pak Purnomo akan kami cek gitu, terus melihat kedepannya bagaimana gitu. Karena kita juga melihat kaitannya dengan kami kan Pak, gitu. Visi kami gitu. Kami ini kan dikenal PYC yang di dunia energi dan ketahanan energi gitu. Jadi kalau misalnya
Makanya jurnal kami juga jurnal energi karena memang itu sesuai dengan visi dan misi kami gitu. Nah memang waktu itu ketika kami ngecek yang pertama bahwa ini memang tidak sesuai dengan misi dan visi kami gitu, karena ya kami kan menjalani kehidupan berorganisasi kami sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan di awal gitu kan. Nggak mungkin kita ditetapkan A, kita menjalaninya B atau C gitu. Jadi seperti itu sih sebenarnya. Nah untuk yang kemarin ditawarkan kembali lagi untuk Pak Purnomo, ke Pak Purnomo sih memang kemarin saya lihat sih kebetulan yang dari proposal ini banyak untuk perangkat-perangkat ya. Nah itu kan nanti jadi masuknya jadi aset ya kalau perangkat-perangkat seperti itu ya. Karena ada komputer, ada itu berarti kan aset gitu. Jadi kalau di kami sih itu semua jadi aset. Aset yang jadi yang butuhkan adalah aset atau ya aset sih kalau saya lihat gitu. Nah cuman untuk karena ya biasanya seperti yang Pak Pur sampaikan ya ini masa take and give gitu. Iya. Nah itu saya sih belum bisa melihat kira-kira menurut bapak-bapak kalau dari pihak kaminya apa yang menurut cara pandang bapak-bapak ini sebenarnya ini bisa membuat KYC jadi begini-begini dengan begini-begini begitu. Ya. Dari situnya mungkin supaya kami bisa lebih sebagai bahan diskusi misalnya. Ya. Ya katakanlah jadi aset ya, kita bisa nyatakan misalnya bahwa aset ini atas sumbangan misalnya disebutkan ya sumbangan dari diisi misalnya. Atau misalnya di dalam produk-produk kita bisa mempromosikan juga misalnya katakanlah ini tentang PIC ya apa visi dan misinya gitu melalui ya, atau di dalam produksi kita ya misalnya kalau kita nanti memproduksi ya kan film pendek bisa disebutkan bahwa ini disponsori oleh PIC jadi atau sebuah nomor tentang energi misalnya ya, di mana Pak Purnomo bisa jadi ada terbuka semacam semacam yang kalau Pak Purnomo biasa TNG artinya kan dengan bantuan dari PIC ini kita juga bisa berterima kasih ya atau juga mempromosikan apakah iklan dari itu ya iklan dari PIC beberapa kali dalam Prisma cetak kita ya tentang PIC sendiri gitu. Seperti itu yang kami bayangkan ya sebenarnya sih kalau itu memang standar seperti itu sih ya Pak ya, kalau standar, iklan ya kalau kita mau promosi pasang iklan di majalah itu bagian dari promosi. Tapi sebenarnya sih lebih lebih yang spesifik sih Pak gitu misalnya apa gitu. Karena kalau yang itu sih ya saya mau promosi saya pasang iklannya di Tempo, saya pasang iklannya di Kompas selesai kan. Tapi kan ini lebih ke mutualismenya. Kita saling juga selain menguntungkan buat tim Prisma, tentunya kami juga mengharapkan keuntungan dari pihak PYC-nya apa sih sebenarnya lebih ke situ sih Pak. Kalau cuman untuk kayak pasang iklan ya di media lain juga standar-standar aja gitu. Tapi mungkin ada sesuatu yang lebih dari Prisma ini gitu sih. Untuk karena kan yang diharapkan kan angkanya juga bukan angka buat iklan ya, tapi untuk sebuah aset yang kalau bisa lihat dengan adanya aset ini membuat Prisma bisa bertransformasi dari cetak ke digital. Ya berarti itu kan suatu proses yang diperlukan gitu karena memang kedepannya kita sudah masuk ke digital semua begitu. Jadi ya saya sih melihatnya seharusnya take and give itu sama-sama besarnya gitu, sama-sama saling menguntungkannya gitu karena berarti kan saya melihat bahwa perubahan dari adanya aset ini membuat perubahan yang cukup signifikan dari yang cetak menjadi digital gitu. Itu kan cukup signifikan. Nah, mungkin bisa dipikirkan kira-kira kalau yang ditawarkan ke kami apa gitu selain seperti yang standar-standar gitulah. Kalau ya iklan kan menurut saya sih di mana-mana juga seperti itu gitu. Apakah ya saya nggak tahu sih karena saya kan bukan dari pihak ini ya apa yang kira-kira dari program ini yang bisa sama-sama menguntungkan gitu. Tentu yang sejalan dengan kami gitu ya. Ya pasti dari pihak Prisma juga punya tema sendiri dan kami juga punya visi dan misi yang sudah ada juga begitu yang mungkin kedepannya bisa saling disatukan lebih ke situ sih mungkin ya.
Karena sebenarnya kami kalau produk-produk digital juga udah ada Pak. Kami punya podcast, kami punya ini. Jadi kami juga sudah punya alat-alat untuk menunjang itu semua gitu. Kalau yang dibayangkan itu apa kira-kira? Sebenarnya gini, saya juga kurang tahu dari ininya sih Pak. Karena sebenarnya saya nggak tahu ya, tapi kan menurut saya memang hybrid antara majalah dan jurnal itu sesuatu yang membingungkan masyarakat sih kalau menurut saya ya. Karena kalau jurnal itu kan sesuatu yang akademis. Kalau kami punya jurnal, kami tahu mahasiswa S1, S2, S3 ini butuh jurnal untuk nilai mereka untuk naik atau segala macam gitu. Jadi menurut kami ya memang target audiens dari jurnal ini bukan halayak umumnya, tapi lebih ke student akademis, benar-benar akademis, karena benar-benar mereka butuh wadah ini untuk meningkatkan atau mau naiknya mereka atau sebagai syarat desertasi dan segala macamnya kan Pak. Jadi memang ke situ. Memang ini juga udah agak lama dan memang awal-awal memang agak susah karena tidak semua orang pertama mereka akan lihat lembaganya dulu sih, terpercaya apa enggak gitu kan. Nah, ini memang lama-kelamaan baru bisa seperti sekarang ada banyak, bisa rutin gitu. Dan memang tuntutan dari BRIN ya yang harus terbit reguler setiap tahun harus 2 kali, dan harus berarti kan kita harus ada paper di setiap penerbitannya gitu. Jadi ya kalau itu sih saya akhirnya mencari cara ya. Jadi kami kalau ada sponsor anak-anak mahasiswa, saya sih langsung terus saja, saya nggak mau logo saya ada di media-media kalian, saya minta kalian bikin paper, udah itu aja. Saya minta kalian bikin paper dan harus seluruh reviewer saya, baru donasi ini kami kasih. Jadi saya nganggap sponsor saya ini kayak mau beli paper aja. Kalau paper lo bagus, tiba bayar segini gitu. Jadi ketika ada kampus-kampus kalau menawarkan kerjasama, saya sih langsung tembak aja, bisa 2 paper nggak gitu, bisa 2 paper yang harus lulus gini. Jadi kalau misalnya nanti logonya dipasang di Instagram ini, saya punya Instagram sendiri. Kalau ini nanti kami punya ininya, saya bayar aja Instagram Kata Data, logo saya ada di mana-mana, siapa yang bisa ngalahin itu followers Kata Data gitu. Jadi untuk meningkatkan, menunjang si IG kami, saya melakukan itu untuk promosinya, bukan promosi sih, untuk bagaimana caranya mendapatkan paper-paper yang bisa diterbitkan setiap kali penerbitan. Itu memang pergulatannya cukup ini ya, karena budaya menulis juga di Indonesia agak sulit kami. Jadi baru belakangan ini memang agak sedikit bisa bernapas, kami bisa set beberapa paper untuk penerbitannya itu gitu. Tapi menurut saya jurnal tetap dibutuhkan sih, untuk selama masih ada akademisi, jurnal masih dibutuhkan. Dibanding kalau memang majalah ya, kalau majalah kan memang dia kemarin majalah cetak, sekarang majalah ini, besok majalah apa lagi setelah ini gitu. Perkembangannya memang cukup cepat dan perubahan-perubahan ini gitu sih. Nah ya paling itu sih Pak. Saya nggak tahu nih kira-kira apa yang kepikiran gitu. Ya, kita memang menyebutnya jurnal ya, tapi sampai sekarang ya, tapi tidak dalam pengertian yang spesifik ya kan. Jurnal biasanya suatu bidang yang tertentu yang sempit, ya, misalnya energi atau ilmu politik atau apa namanya atau ilmu ekonomi ya. Nah, kita mencakup ya, karena dari awal ini mencakup hal-hal yang berhubungan dengan ilmu sosial, ilmu ekonomi dan ilmu sosial politik dan sebagainya. Dan cara penulisannya juga adalah suatu menggabungkan antara tulisan akademisi dan jurnalisme. Jadi bagaimana tulisan itu dimuat dengan cara lebih sederhana ya, dan desainnya dari awal ya. Jadi dan dari survei pembaca yang kita lakukan ya, pembaca Prisma itu masih angket yang kita lakukan, pembaca Prisma itu mayoritasnya juga memang kalangan perguruan tinggi ya, mahasiswa, dosen ya, kadernya, yang mereka pergunakan apakah untuk skripsi atau tesis atau disertasi atau diskurs gitu. Karena ini jadi menjadi diskurs di kalangan kaum intelektual ya. Kalau di zaman Orde Baru sih peranan Prisma sangat signifikan ya dalam membawa diskurs tentang berbagai masalah yang ada ya. Kita pernah populasinya 20.000 pada zaman itu. Kemudian tren itu memang, dan pada tahun 80-an, 90-an itu Prisma itu bangga lah orang ya, mahasiswa atau apa punya Prisma. Nah jadi itu yang makanya sekarang kita walaupun kata
konsisten ya, artinya kalau kita rugi lah, investasi kita cukup besar, dan kalau bicara tentang pengembalian dana dari penjualan Prisma ini kan nggak nutup lah, nggak nutup lah. Tapi karena kita tahu mahasiswa kaum muda, kaum intelektual kita butuh bacaan seperti itu, maka tetap kita terbitkan. Tapi di pihak lain budaya membaca itu kan pada generasi baru ya, generasi itu kan orang mulai beralih membaca di komputer, membaca di HP dan sebagainya. Karena itulah kita ingin membuat Prisma sebagaimana yang lain, Prisma online ya, sebagaimana halnya Tempo online. Nah, mungkin dalam hubungan itu saya enggak ya kembali kepada soal apa yang kita bisa berikan kepada ya, saya nggak tahu gimana mungkin konkretnya mungkin bisa kita diskusikan. Jadi memang ada sedikit apa ya keunikan di satu sisi, kalau ada sedikit juga kerepotan karena Prisma punya sejarah dan juga punya brand. Brandnya itu kalau dari generasi saya ini berdasarkan angket juga dan berdasarkan pendapat yang di luar angket aja. Misalnya satu contoh begini, beberapa akademisi atau intelektual atau scholar di kampus itu, dan ini sering saya hadapi dan sering saya dengar feedback dari mereka, yang sering menulis di jurnal, tapi pernah ada di edisi industrialisasi ada satu dokter saya lupa, yang tesisnya tentang industrialisasi di Indonesia. Dia diundangkan, kami sistemnya diundang, jadi bukan orang bisa submit, tapi submit itu kan kemudian kita lihat apakah sesuai dengan tema, karena ini topikal ya. Nah tadi yang saya mau bilang itu perbedaan dengan jurnal akademik. Prisma itu jurnal umum yang hampir secara disiplin ilmu pun melintasi, bukan hanya multidisiplin tapi transdisiplin. Dan kita misalnya topik tentang korupsi itu akan kita bahas dari segala macam hal, dari soal hukum internasional tentang korupsi, dari soal soal sosiologi korupsinya, dari soal hukumnya tentu saja macam hal. Kita juga pernah jadi, dan kalau dulu memang judul bahwa majalah atau jurnal pemikiran sosial ekonomi itu adalah tradisi klasik tahun 70-an. Karena semenjak 77 Prisma nggak lagi terikat pada yang namanya disiplin namanya sosial atau ekonomi talk. Dan waktunya memang dalam tradisi Orde Baru kan, teknokrasi Orde Baru kan itu isu-isunya banyak isu-isu pembangunan, dan para pendiri Prisma atau pada waktu itu juga LP3 seperti Salim, ada segala macam, bahkan Sumitro dan segala macam itu kan teknokrat Orde Baru yang memang paradigmanya berpikirnya tentang paradigma pembangunan yang sangat ekonomi. Tetapi sejak tahun 77 ada breakthrough, yaitu breakthrough-nya ketika menerbitkan satu edisi yang kemudian yang Bung Rustam tadi bilang sampai cetak ulang sampai 20.000 eksemplar, itu edisi tentang manusia dalam kemelut sejarah. Di titik itu Prisma berubah dalam arti bertransformasi, tidak hanya soal isu pembangunan yang sosial ekonomi toh, tapi mulai merambah ke sejarah, mulai merambah soal budaya. Prisma di tahun 72. Nah, ini ada katalog di sini, masih ada. Jadi ada katalognya. Ketika kita bicara tentang isu perempuan, feminisme adalah Prisma yang pertama bicara. Ketika kita bicara tentang hal yang di luar klasik ya, ekonomi dan pembangunan segala macam. Ketika kita bicara tentang itu tadi sejarah. Terus ketika kita bicara soal Prisma pernah menerbitkan satu edisi tentang olahraga. Yang nulis di situ adalah Kartono Muhammad pada masa itu, Sarengat, orang-orang yang mendekati olahraga itu tidak hanya sebagai itu dari segi kesehatan. Kita juga pernah menerbitkan satu edisi tentang public health,
tentang kesehatan masyarakat. Jadi tema-tema di Prisma itu memang tidak bisa dikotak-kotakan lagi dalam satu pendekatan akademis. Ini yang mungkin agak unik dibanding sama jurnal-jurnal akademik yang jurnal politika, jurnal review, jurnal peace and studies kalau yang di luar segala macam. Jadi tema-tema kita sangat itu. Bahkan Prisma tahun 95 itu menerbitkan satu edisi tentang kartun. Di sini ada tentang itu, diulas tentang konten tentang ada kartunis pada masa itu Johnny Hidayat segala macam, termasuk siapa namanya yang Muri itu Jaya Suprana menulis gitu. Dan itu dimungkinkan karena apa? Karena format kami pada waktu itu memang kami waktu itu sebenarnya nggak terlalu pusing apakah ini sebuah jurnal atau sebuah majalah. Pokoknya adalah satu terbitan pemikiran ekonomi politik yang menerbitkan dengan pendekatan transdisiplin dengan topik tema yang kami anggap waktu itu katakan kalau bahasa sekarang strategis, bukan yang sekedar yang aktual atau faktual, tapi yang strategis. Pada satu titik misalnya Prisma pada tahun 71 pada masa 71 sampai 98 kami menerbitkan 3 edisi tentang koperasi. Dan pada akhirnya sekarang kami harus menerbitkan 1 edisi lagi tentang koperasi. Yang itu kalau dilihat di review maka kita akan tahu sebetulnya gagasan tentang koperasi di Indonesia itu kalau mau di riset segala macam itu bisa dilihat dari itu. Kita pernah kami juga pernah menerbitkan 1 edisi tentang korupsi. Di masa itu kami menerbitkan 3 edisi tentang korupsi. Dan kalau tematiknya berubah-berubah begitu berarti kan audiensnya nggak sama. Betul, justru beda-beda, karena itu, jadi justru karena pada waktu itu gagasan utamanya pada masa Orde Baru tidak ada sebuah entah mau disebut majalah atau jurnal, sebuah terbitan yang tidak terkungkung pada satu disiplin ilmu tertentu, bisa mengedukasi masyarakat untuk satu topik-topik, tapi yang dibahas secara mendalam dan secara kritis. Ya mungkin itu beda. Itu bedanya posisi ini. Makanya beda banget dengan kami PYC, karena kalau kami memang lembaga penelitian energi dan spesifik kan sangat spesifik. Ada perbedaan pokok dan jurnal dalam pengertian sekarang itu kan di samping spesifiknya juga memenuhi kebutuhan birokrasi daripada akademik. Jadi kalau orang menulis di jurnal maka dia akan yang diakui ya mendapat yang bisa dikumpulkan untuk kenaikan pangkat atau untuk mendapatkan jabatan apakah itu profesor dan sebagainya. Jadi ada kebutuhan yang langsung berhubungan dengan kepentingan dunia perguruan tinggi atau dunia akademis sehingga orang menulis di jurnal termasuk mungkin jurnalnya PSI itu bahkan membayar ya kan karena itu dari situ selama untuk di jurnal yang lain juga penulis itu menulis ya suatu kebanggaan sendiri gitu sehingga dia tidak membutuhkan honorarium dan sebagainya. Jadi dan ada peer review yang memeriksa. Nah Prisma sama sekali sampai sekarang tidak mempersoalkan hal itu. Jadi kita tapi tetap banyak orang yang menulis di Prisma ya karena diskursnya itu berbagai macam dan topik-topik yang kita bagaimana itu kan tadi topik kita bisa bermacam-macam, bisa tentang musik, bisa tentang humor, bisa tentang seks, bisa tentang koperasi, bisa juga ekonomi makro, bisa juga kuliner atau edisi cukup mendapat sambutan dan laku. Kami menerbitkan 1 edisi tentang gastronomi dan kuliner. Tempo pernah membuat 1 edisi khusus tentang kuliner, tapi tidak tentang gastronomi. Siapa yang menulis itu adalah salah satu pelopor dari ilmu gastronomi di Indonesia yaitu Profesor Mulyati Garjito. Pertanyaannya, dia dari Fakultas Teknologi Pangan di UGM. Pertanyaan, apakah Fakultas Teknologi Pangan punya jurnal? Tentu saja mereka punya jurnal sendiri. Tapi ketika dia menulis di Prisma tentang itu, dia langsung tahu, oh ini audiensnya adalah audiens umum. Oh ini untuk memperkenalkan gastronomi sebagai ilmunya, meta ilmunya dari kuliner
untuk ke masyarakat Indonesia. Ini untuk kami juga meminta misalnya salah satu penulis yang membuat database. Sekarang ada database tentang mengumpulkan bikin database, elektronik database. Kebetulan anak ITB. Terus kemudian dia sudah di database itu mengumpulkan 20.000 resep di Indonesia. Saya meminta dia untuk menulis pengalamannya dia tentang membangun database itu, segala macam kuliner bagaimana, kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gini kan tidak ada di jurnal akademik ya, apalagi di jurnal yang spesifik. Itu kalau justru kalau dibilang keunggulan kami dibanding jurnal-jurnal justru di situ. Nah, kembali sekarang misalnya gini, saya memahami bahwa PIC mempunyai jurnalnya dengan satu pendekatan yang spesifik, satu disiplin ilmiah betul, yang concern soal energi, soal ketahanan energi segala macam dengan segala macam aspek-aspeknya sampai dengan pendekatannya saya lihat itu misalnya terakhir tentang bagaimana mainstreamingkan GESI itu ke dalam satu proses transisi energi dan macam-macam kayak gitu. Saya paham. Nah sekarang mungkin yang apakah kita secara konsep, secara visi dan misi mungkin nggak untuk spesialisasi dan spesifikasi dari PIC ini dengan generalisasi dan pendekatan yang transdisipliner dari Prisma itu mungkin bekerja sama. Kalau mungkin kita bekerja sama, yang kami tawarkan adalah bekerja sama di level produk-produk digital. Kami di sini kalau nggak salah, kami kemudian juga di dalam ini proses cetaknya misalnya ini, karena ada tema-tema yang mirip, misalnya di sini ada tema tentang perubahan iklim. Kami menerbitkan ada 3 edisi tentang perubahan iklim dan tantangan peradaban, pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim, terus kemudian nomor menyongsong era energi terbarukan. Karena mirip-mirip, kemudian kami satukan, semacam kami jual dalam sebuah paket-paket. Kalau tentang demokrasi dan macam-macam, atau paket tentang Islam, nah, ini ada 4 edisi tentang populisme Islam, tentang itu. Jadi, nah ini kan produk cetaknya yang kami tawarkan di tingkat produk, apa mungkin di produk turunannya kita bisa bekerja sama. Andai kan salah satu kalau kami bisa boleh terus terang, yang kami butuhkan sekarang adalah membangun satu rumah produksi. Kenapa kami mengambil? Kenapa misalnya kenapa nggak Prisma subkontrakin aja bikin? Karena kami mau bikin film-film pendek, kami mau membuat produk-produk konten yang diturunkan dari baik edisi maupun artikel-artikel yang cukup baik. Nah tadi kalau nggak salah saya dapat informasi bahwa PIC juga sudah punya segala macam peralatan rumah produksi itu. Mungkin nggak nih misalnya, saya nggak tahu nanti bentuknya seperti itu. Di level itu mungkin kita bekerja sama dengan memadukan antara posisi PIC yang spesialis juga di bidang energi dan itu dengan posisi Prisma yang generalis dan di bidang yang seperti itu. Gitu. Jadi mungkin tingkat kerjasamanya di situ, bukan di urusan cetaknya, tapi di produk-produk turunannya. Kalau misalnya bisa aja, kalau yang biasa kami lakukan begini, kerjasama dengan pihak lain. Misalnya edisi tentang demokrasi dan kesejahteraan, kami bekerja sama dengan Polgov, satu lembaga riset di UGM. Atau edisi humor kami bekerja sama dengan IHIHI, Institut Humor Indonesia Kekini. Kalau produksi historiografi, waktu itu kami bekerja sama dengan Dirjen Dikbud. Tapi hanya untuk per edisi itu saja. Karena temanya yang cocok. Kalau mau kerja sama dengan kami. Kalau tematik, ya nanti kita lihat. Ya mungkin energi, tapi kita kan juga harus lihat bahwa Prisma pernah menerbitkan satu tema edisi tentang energi terbarukan. Apakah ada sesuatu yang baru yang perlu diketahui umum, bukan kalangan yang spesialis ya, bukan kalangan akademisi, yang mau dikampanyekan dari lebih dari sekedar artikel-artikel yang ditulis di Prisma tentang energi baru terbarukan gitu. Tapi tematik itu kan temanya Prisma. Nggak bisa seterusnya. Jadi kalau nanti ada ide
tentang energi gitu, atau kita juga yang tidak masuk di dalam IJE, nah baru. Tapi kan ini nggak bisa di-plan, nggak bisa direncanakan kan. Betul. Misalnya energi dan perubahan iklim ya, dilihat dari berbagai perspektif ya, bisa saja karena misalnya Prisma bisa saja menerbitkan nomor energi, tapi ya harus dilihat dari berbagai perspektif ya, misalnya ya, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan pendekatan kita ya, itu mesti dibahas detail itu. Ya, dan kalau ditanya misalnya audiens daripada Prisma ya kaum intelektual yang bertingkat tinggi ya, bisa dari jurusan sejarah, bisa dari jurusan politik, bisa dari jurusan apa. Jadi pendekatan kita itu sangat multidisipliner. Trans, bukan hanya multi. Kalau multi kan soal justru karena trans itu Ya. udah nggak bisa lagi dilihat perbedaan disiplinnya, karena semua orang yang menulis Prisma bisa pada umumnya. Kalau dari hasil angket kami yang menulis di Prisma 70% PhD. Yang agak mengagetkan itu perubahan yang terjadi sekarang. Kalau dulu waktu zaman dulu yang lama, jalannya yang klasik, itu pembaca terbesar mahasiswa, sekarang enggak, pembaca terbesarnya dosen. Nah ini bagi kami justru mencemaskan, karena justru kami maunya audiensnya adalah mahasiswa, bukan dosen. Kenapa bukan dosen? Karena dosen-dosen udah punya jurnalnya masing-masing yang terspesialisasi. Nah iya, dan itu juga kan kenapa kita kan harus bikin produk yang sustain kan Pak. Iya, bukan ini bagus nih, kata yang nulis bagus, tapi kalau yang tidak sustain kan berarti kan halayaknya nih hanya sebagian saja yang bisa menerima. Nah ini kan, dan kedepannya itu kan kita membuat sesuatu bukan untuk yang sudah PhD, tapi yang lulusan SMP yang nantinya akan PhD. Artinya kita harus merubah cara pandang dan pembuatan produk ini kan. Kemasan ini nggak bisa dibikin kemasan seperti tahun 1977 tentunya. Harus dirubah dengan kemasan tahun 2050 ke depan, 2045, Gen Z dengan segala macamnya. Mereka apa-apa semua di sini jadi, apa-apa di semua jadi. Bikin ini nyalain AC, nggak ada remote, jadi nyala AC-nya. Hal-hal seperti itu, jadi itu memang harus disesuaikan. Jadi kita harus benar-benar, nah itu juga yang kami rasakan di ini kan, makanya kedepannya dalam membuat produk-produk di PYC ini itu juga harus melihat ke sananya gitu. Kita tidak bisa lagi melihat ke belakang, kemakmuran di belakang, tapi harus melihat ke depan bagaimana ini sustainnya seperti apa gitu. Karena untuk apa kita bukan memiliki produk yang baik, tapi hanya kita yang melihat ini baik, bukan orang lain. Padahal kan kita melakukan ini untuk bisa membuat influence kepada yang lain gitu. Jadi produknya baik, tapi ketika ini dikemas tidak baik, jadi mubazir atau tidak bisa tersampaikan kepada halayaknya gitu. Jadi memang itu juga harus dipikirkan gitu. Jadi bukan hanya kita melihat ya ini baik buat yang sudah lewat, sebenarnya kita tujuannya untuk yang mahasiswa. Nah berarti ini ada yang salah dalam kemasannya kan Pak. Ini yang harus dirubah supaya mahasiswa itu juga tertarik dengan produk-produk kita ini. Nah seperti itu sih. Nah kalau saya sih melihatnya begini Pak, yang membedakan antara pihak PYC dengan Prisma yang tidak dimiliki oleh tim PYC adalah kemampuan jurnalisme, which is itu yang dimiliki oleh bapak-bapak semua. Kalau kami, misal kami punya peneliti nih, peneliti ini mereka ahli dalam meneliti suatu kasus, suatu ide segala macam. Yang mungkin bisa dikawinkan ke depannya adalah ketika kami memiliki produk penelitian, itu bapak-bapak bisa merubahnya ini menjadi bahasa yang lebih humanis. Karena bahasa penelitian ini tidak bisa dimengerti oleh audiens. Gitu. Itu salah satu bisa ya kan. Nah, mungkin seperti itu yang bisa menjadi benang merah antara perbedaan kedua lembaga ini gitu ya, yang bisa kemungkinan disatukan. Karena kalau untuk yang hal-hal lain agak beda sekali gitu. Nah, yang bisa kalau saya lihat yang tidak kita miliki adalah kemampuan untuk menulis hasil penelitian dalam bentuk bahasa yang lebih humanis atau bahasa jurnalistik yang bisa dimengerti oleh bahasa populer. Itu yang menjadi dasar dari lahirnya Prisma itu. Jadi akademisi kita kan menulis dengan bahasa yang sangat ilmiah ya, laboratorium kering ya. Kalau ilmiahnya kita bisa punya mengubah bahasa ilmiah itu dalam bahasa yang, sehingga Prisma itu waktu pertama kali terbit itu judulnya adalah majalah ilmiah populer ya kan. Jadi jadi bagaimana misalnya mana tabel-tabel yang penuh dengan tabel-tabel dan grafik dikurangi, dinarasikan dalam bentuk kata-kata gitu ya. Karena orang kan
kalau lihat tabel mungkin buat akademisi ada tabel itu jauh lebih mudah kan, tapi buat pembaca yang lebih awam ya bagaimana. Jadi mungkin salah satu ya saya setuju karena bahwa tadi kita berdiskusikan teman kita sendiri nulis masalah-masalah ekonomi tapi penuh dengan tabel-tabel dan gitu. Nah, itu bagaimana menyajikannya dalam menulisnya seperti makalah. Nah itu yang kita hindari di Prisma. Jangan menulis Prisma itu bukan presentasi dari makalah yang kalau di jurnal yang spesialis itu masih sangat mungkin membuat satu makalah dengan memang kami untuk artikel tematiknya itu kan ada abstrak, ada kata kunci segala macam ya itu udah standar lah. Tapi kami juga punya rubrik lain, punya rubrik essay, ada laporan khusus, investigasi yang jurnalisme yang lebih mendalam, ada laporan khusus, kemudian ada survei. Kalau memang misalnya dulu kan beberapa survei terakhir ada survei P3 ada sekarang ada orang bisa survei yang dilakukan oleh P3S apa bisa kita buat di sini di Prisma. Jadi sangat lentur sekali dengan itu. Ya, makanya tadi yang betul yang disampaikan Pikan apabila memang ingin ada kerjasama ya. Jadi kami punya hasil penelitian apa. Nah soalnya kalau kita harus mengikuti ini memang beda, tidak bisa di apapun bagaimanapun ini tidak bisa disatukan kan Pak. Jadi yang mungkin bisa dijajaki untuk kerjasama ini adalah kaitannya penulisan yang publikasikan ininya teman-teman ini bisa menjadi suatu tulisan atau buku yang lebih dimengerti oleh orang awam lah. Orang katakan kalau saya sih orang teknik bisa, tapi kan kalau orang sosial kan ternyata energi itu ini toh. Ya, ada satu lagi yang dilakukan oleh Prisma ya. Misalnya seorang ahli ya, apakah Pak Emil atau Pak Purnomo ngomong tentang energi misalnya ya, yang dia tidak sempat nulis gitu kan, dia ngomong panjang dan kita yang menuliskan itu dalam suatu bentuk pemikiran yang utuh gitu, tapi apa yang diucapkannya secara lisan itu kemudian kita tuliskan ya mungkin bisa berhasil 5 atau 6 halaman dari pemikiran pemikiran dia. Itu kami lakukan pernah dengan Pak Emil, Pak Sumitro Joyo Hadikusumo gitu, dan hampir tidak dikoreksi oleh dia. Tapi memang kedepannya sudah tidak lagi dalam bahasa tulisan sih. Lebih kalau kami itu yang hal-hal seperti itu jadinya podcast sekarang. Jadi atau jadi reels di Instagram. Jadi kami ada podcast yang terkait dengan energi. Ketika kami rubah bentuknya dari jadi video informasi yang cuma 1 menit di reels, itu justru banyak yang melihat gitu. Jadi memang awalnya sih memang tes pasar ya, tapi ternyata kami tahu oke, mereka sekarang udah nggak terlalu suka dengerin aja. Karena podcast kan cuma dengerin ya, nggak lihat apa-apa. Tapi kalau udah bentuknya seperti ini, ada tulisan yang muncul satu-satu, ada gambar background, ada musik, itu justru lebih disenangi oleh Gen Z ini gitu. Jadi memang dirubah. Jadi kuliahnya Pak Purnomo pun bisa dimengerti oleh anak-anak SMA dengan kami rubah formatnya seperti itu. Jadi memang kalau mau bikin yang format tulisan, kami bikinnya buku sekalian atau jurnal. Karena kalau jurnal kan memang beda gitu. Ya atau kita juga bisa kerjasama. Misalnya tadi kan Bapak bilang bahwa lebih mengenal dosen-dosen yang PhD apa segala macam, mereka kan butuh jurnal yang beneran untuk untuk segala macam. Ya kita bisa bertukar informasi. Kalau misalnya ada dari target-targetnya Bapak yang sama dengan sejalan dengan IGE, yang mungkin mereka belum tahu tentang IGE, kita bisa bertukar informasi gitu. Kalau mereka mau menulis untuk sebuah untuk paper ya, mereka, karena ini jelas tulisan mereka. Gitu sih. Informasi dengan produk-produk PIS ini bisa mungkin bisa pertunjukan melalui Prisma sehingga orang semakin mengenal. Jadi audiens Prisma yang lebih beraneka ragam itu juga bisa menjadi ajang buat orang untuk lebih mengenal PIS. Iya, kan karena kita kan sebenarnya masing-masing tetap punya target audiens. Ya, pasti, apapun bentuknya, mau bentuk yang tertulis maupun bentuk yang audiovisual. Nah, ini kan berarti kan nanti Prisma akan merubah dari orang yang habitnya membaca kertas menjadi mendengarkan dan
melihat gitu, atau dia membaca juga sih ada, karena sekarang video-video juga walaupun dia ngomong ada tetap teksnya bahasa Indonesia bahasa Inggris. Jadi sudah lebih 3 indera yang digunakan dalam menerima suatu informasi. Kalau dulu mungkin kan cuma indera penglihatan aja, tapi sekarang pendengaran, penglihatan, dan hiburan seperti itu ya. Jadi yang ya itu memang tuntutan zaman yang harus kita ikuti ya. Jadi palingnya seperti itu. Jadi cuma nanti memang kedepannya kami juga harus berdiskusi dengan teman-teman tim peneliti, kira-kira ada produk apa dari mereka yang bisa kita kerjasamakan dengan tim Prisma gitu untuk kedepannya, dan tentunya dengan bentuk Prisma yang akan berubah menjadi digital ini ya gitu. Karena kalau misalnya untuk bentuk tulisan saya rasa sih ini ya kami sudah ada wadahnya ya. Lebih ke kalau misalnya memang nanti jadi mau ini, mungkin kita punya satu program bersama selama satu periode berapa yang bisa dikerjasamakan gitu, misalnya tema-tema atau materi tentang apanya dari kami, tapi nanti tim Prisma yang merubah menjadi suatu produksi yang lebih menarik atau jurnalisme gitu. Itu mungkin juga. Tapi ini tentu harus diskusi dulu kami ke depannya. Nah, justru tantangan yang kami mengharap, kenapa kami mengajukan proposal semacam itu, yang proposal sebenarnya Anda bilang itu sebagai aset itu kan, iya, menjadi aset. Justru karena kita mau memproduksi itu tadi ya pendek-pendek reels segala macam. Tapi yang jadi soal kan adalah bahwa untuk memproduksi itu kan di sekarang memang butuh peralatan. Kita bisa masuk kontrakan ya. Saya bisa ada bahkan mereka menawarkan, ada satu kelompok mahasiswa yang hobinya bikin konten-konten kreatif itu, dia nawarin ke kami untuk bikin itu segala macam. Tapi kelompok ini kan dan peralatan dari mereka itu juga pinjem diatur saweran di antara mereka, atau mereka punya alat ini, punya kamera, punya ini audio video editing segala macam dari mereka. Nah, tapi itu kan yang saya berpikir bahwa sustainability untuk kemudian, karena produksi yang saya sebut produksi konten digital, produk turunan dari konten digitalnya dari ini cetaknya Prisma itu kan akan dalam bentuk-bentuk kecil itu, pendek-pendek gitu. Nah, itu menurut hemat kami membutuhkan satu investasi untuk infrastrukturnya, untuk peralatannya segala macam. Itu yang kami sekarang sedang upayakan, salah satunya ke itu. Iya. Jadi kalau dari kami juga gini sih Pak, ketika kami melihat ini ada prospeknya ke depan, ada sesuatu yang buat kami, saya rasa nggak ada masalah gitu. Ya kan kami sama-sama membutuhkan kan. Ya nggak, ketika wah Bapak ada proyek dari kami untuk PYC membutuhkan pembuatan gini. Nah, dalam membuat proyek ini Bapak akan memberikan harga dong, karena wah untuk bikin proyek ini karena kami perlu ini. Itu kan yang dipropos ke kami. Ya nggak? Kalau misalnya seperti ini kan seolah-olah kayak bisa nggak kasih duit segini, gue mau beli ini, habis itu nanti kalau gue udah punya ini, lo mau bikin ini, gue bikinin. Kan lebih kalau dari kami sih sebenarnya, kalau kami ada proyek ini, oh kami bisa nih bekerja sama. Tapi untuk bekerja sama membuat yang Mbak inginkan, kami butuh dana 650 juta untuk ininya. Nah, itu kan lebih nyambung ketimbang kasih dulu deh segini baru nanti kita pikirin kerjasamanya apa. Nah, itu kan lebih, kalau menurut saya lebih mengangan-angan gitu. Ntar kalau iya udah gue kasih 600 juta mau kerja sama gue, gini udah kasih 600 juta, oh saya punya proyek dengan pihak lain, song dong saya. Nah, itu cara pikir ininya saya Pak. Karena kan kita juga seperti Pak Pur bilang, ya take and give-nya seperti apa yang harus jelas. Kalau saya sih cari ini yang jelas, apa nih yang bisa. Jangan udah nih pokoknya yang penting tim Prisma punya dulu komputer lah buat ini, nanti kita pikirkan. Kalau menurut saya sih nggak seperti itu. Saya lebih gini, kita butuh ini nih, kita bisa bisa bekerja sama dengan tim Prisma, tapi memang tim Prisma harus didukung dengan infrastruktur seperti ini gitu. Nah, inilah yang seperti itu. Jadi dari awal kami sudah tahu, sudah melihat bahwa kalau kita berinvestasi di tim Prisma dengan infrastruktur seperti ini, kami nanti akan dapat sesuatu setelah ini gitu loh. Jadi itu lebih kelihatan ketimbang nanti yaudah kita ini aja dulu, nanti dilihat ke depannya apa. Kalau saya sih tidak seperti itu ya Pak. Ya, saya paham benar. Problemnya di kami adalah bahwa kalau itu yang kami tawarkan, berarti kami sudah punya resources, terutama sumber daya manusianya ya. Bukan sekedar peralatan ya. Peralatan itu kan sebenarnya bagi kami semua alat sebagai sebuah rumah produksi.
gitu. Kami dengan segala macam. Jadi gini, misalnya salah satu contoh itu yang satu rumah produksi yang sukses itu adalah mungkin punya pernah dengar Workshop Documentary gitu. Itu satu rumah produksi. Dia berawal dari dia memang rumah produksi benar, bikin company profile untuk mulai dari real estate macam-macam, terus dari sisa dari duit itu dia kerjakan untuk proyek-proyek sosialnya dia, untuk ekspedisi, untuk itu segala macam. Nah, yang saya mau bilang bahwa Prisma saat ini tidak dalam kapasitas sebagai rumah produksi dengan kelengkapan redaksinya dengan sekarang. Kita hanya dalam kapasitas rumah produksi dalam versi cetaknya. Yang kita lakukan sekarang, Prisma harus bertransformasi ke arah dunia digital. Yang kami butuhkan terus terang saja adalah sebuah investasi di sini, gitu. Nah, soal nanti pengerahan sumber daya, terutama sumber daya manusianya segala macam, itu bisa kami lakukan, gitu. Daripada sekarang kami juga satu contoh gini, Prisma membutuhkan satu reels atau satu ini dokumenter pendek, misalnya tentang satu edisi tentang gastronomi, gitu. Kan kami mengotakkan ke orang karena kami nggak punya peralatan, kami juga nggak punya sumber daya itu. Tentu saja kontennya segala macam, tentu saja di bawah drive-nya redaksi seperti itu. Tentu saja orang yang dikontrak juga terus harus membaca edisi tersebut, harus mempelajari, harus sedikit riset, terus mengetahui kayak gitu. Nah, ini sementara ini kalau begitu juga bisa kami lakukan, gitu. Jadi harus kami lakukan subkontrakan keluar karena kami tidak punya resources yang sekarang untuk untuk mengerjakan itu di dalam timnya Prisma, gitu loh. Nah, kalau ya, saya bayangkan, mungkin saya keliru ya. Mohon maaf kalau begitu berarti kan mengandaikan bahwa kami sudah membuat ini rumah produksi yang baru, gitu. Nah, yang mungkin kita bisa titik temunya adalah bahwa posisi Prisma sekarang kami akan membangun satu rumah produksi, gitu. Rumah produksi. Nah, di titik rumah produksi itu mungkin gimana kita berikan kerjasama. Kalau kita mungkin bisa bekerja sama dan kemudian entah dalam bentuknya apa, misalnya justru datangnya dari visi dulu, tawarkan bisa nggak bikinin ini tentang tema tentang ini, atau satu jurnal misalnya, satu edisi jurnal tertentu dengan tema tertentu yang mungkin menarik untuk dibuat produk turunannya, gitu. Misalnya seperti itu. Jadi datangnya dari itu. Tapi kalau dari kami sendiri, karena kami mau membuat rumah produksi, kami sekarang tidak dalam kapasitas sebagai rumah produksi, kami justru mau membangun rumah produksi, gitu. Jadi yang bisa ditawarkan konkretnya apa, Pak? Yang ditawarkan kalau menurut saya begitu. Mungkin kalau misalnya itu, jadi tawarannya justru datang dulu. Kalau yang bentuknya kayak gitu ya, datang dulu dari BJC apa memungkinkan kita bisa kerjasamakan. Ya tadi kan saya sampaikan. Jadi begini, saya kira begini. Dari diskusi kita ini kan sebenarnya bisa dibuat semacam secara tertulis ya, poin-poin ya, ekspektasi kita, jelas ya, ekspektasi dari Prisma adalah kita berharap PSI bisa membantu kita ya di dalam tadi yang disebut dengan aset yang nilainya kan itu poinnya sampai dengan arah 600 juta. Nah, kemudian dengan ekspektasi kita seperti itu, apa ekspektasi yang apa ekspektasi dari PSI yang harus dipenuhi misalnya, kemudian apakah kita bisa penuhi atau tidak bisa kita. Jadi artinya ekspektasi dari PSI terhadap sebagai suatu katakanlah tadi dari kontribusinya sebesar 600 juta itu apa yang harusnya kalau iya. seperti itu pada akhirnya. Iya, makanya tadi kan saya tanyakan, Pak. Ekspektasi dari Prisma jelas ke kami 610 juta misalnya. Nah, lalu kan tadi saya sampaikan juga dari 610 juta ini apa yang Bapak bisa berikan ke PYC? PYC misalnya kasih 610 juta itu, oke 600 juta. Lalu yang bisa diberikan oleh itu dengan yang hampir mirip dengan 600 juta tuh dalam bentuk apa? Gitu. Ya, mungkin ya lebih baik. Misalnya salah satu ekspektasinya adalah dia Prisma membantu misalnya dalam prosesnya PSI
dalam mengubah misalnya tulisan-tulisan yang sifatnya sangat teknis menjadi lebih lebih narasi atau apa ya. Jadi itu poin-poin itu dari PIC, barangkali yang menurut PIC seimbang kayak ini kalau ini dilakukan oleh Prisma itu kira-kira seimbang dengan yang kami sumbangkan semacam data kita. Nah, kemudian Prisma akan melihat apakah kita mungkin bisa memenuhinya atau ada mungkin ya kita malah ya mungkin sebagian dulu sementara kami ini baru bisa full setelah rumah produksi kami selesai misalnya seperti itu. Jadi tapi menurut saya sih seperti itu ya dalam suatu perjanjian bisa dalam suatu pada akhirnya kan harus ada kesepakatan atau apa ekspektasi gitu. Jadi Prisma mendapatkan ini, dari Prisma melakukan ini gitu ya misalnya. Iya. Itu poin-poin seperti itu. Ya udah kalau begitu gini aja sih Pak, nanti kan kita kan udah ketemu nih sekarang, jadi nanti kami masing-masing ya kami akan berdiskusi lagi kan, karena kalau kemarin kan kita belum tahu lebih detail, kalau sekarang kan sudah tahu lebih detail ya. Jadi nanti kami juga berdiskusi dengan tim peneliti kami, lalu nanti mungkin akan keluar poin-poin yang menurut kami bisa kami coba tawarkan, bisa yang menurut kami ini relatif dengan nilai donasi yang diperlukan. Nanti baru kita coba diskusi lagi terkait dengan hal-hal seperti hal-hal yang sudah kami coba cari dengan, karena kan juga kalau saya kan ini bagian ini ya Pak, bagian event kan, jadi core product di PYC ini ada di tim peneliti gitu. Jadi nanti kami berdiskusi dulu dengan tim peneliti, baru bisa mendapatkan hasil yang coba kami lemparkan atau tawarkan kepada tim Prisma untuk bagaimana kemungkinannya. Setelah itu ditulis kan mungkin bisa, Bu, kalau ini kami bisa, kalau ini diskusi lagi. Proses negosiasi negosiasi lagi kira-kira yang dari misalnya dari ada 10 poin yang memungkinkan dari Prisma cuma 5 poin. Gitu. Nggak apa-apa sih, yang penting itu discuss aja, open to diskusi. Tapi mungkin ya, jadi dari sini ya kalau Prisma kan lebih, yang kita harapkan ekspektasi kita jauh lebih jelas ya, pokoknya bagaimana membantu itu, tapi ekspektasi dari PIC ya mungkin barangkali perlu dirumuskan gitu. Iya, nanti kami kami harus diskusi dulu dengan tim peneliti yang juga lebih real ya, seperti apa bentuknya, lebih sudah jadi dalam bentuk yang konkretnya kan seperti ini. Apakah nanti kami coba tawarkan, bisa ada 10 poin yang kami coba tawarkan, ya nggak mesti 10-10-nya juga misalnya ya, dari 10 misalnya yang memungkinkan 5 kan, ini nggak perlu sekali jadi ya. Tapi juga mungkin setelah step by step juga gitu ya, setelah ini ternyata dan perkembangannya ini masih memungkinkan gitu, di kemudian hari itu juga sebenarnya nggak ada masalah ya gitu. Cuman ya memang seperti itu sih saya rasa itu nanti kita rumuskan lagi, kita diskusi dulu apakah per project atau bagaimana. Siapa tahu ada project yang sedang memang ada beberapa project sih mereka, cuman nanti kita lihat yang memungkinkan gitu sih palingan. Kalau boleh tahu, yang sekarang biasanya dikerjasamakan selain mungkin ada beberapa yang terkait langsung ya, mungkin ada beberapa hibah selain dari PIC yang dikerjasamakan dengan pihak lain, di luar PIC itu bentuknya seperti apa ya? Dengan pihak seperti Prisma sih belum pernah ya kami. Bukan yang seperti Prisma, misalnya yang lain ya, yang berkaitan dengan itu. Misalnya apakah ada program untuk community development kayak gitu atau ada. Karena kami pada prinsipnya kan juga foundation ya. Bukan suatu perusahaan yang mempunyai dana CSR untuk community development, tapi kami juga sebenarnya hidup dari endowment fund dari yang pihak lain. Tapi PIC merupakan grant making nggak? Artinya memang memberikan grant kepada organisasi lain nggak? Enggak, karena kami dapat grant. Itu dapat grant. Kami dapat grant dari Ford Foundation untuk membuat suatu penelitian. Dari situ, dari proses penelitian ini, kami bekerja sama dengan Kata Data untuk bagian bagaimana merubah hasil penelitian kami menjadi lebih bisa diterima. Karena dari Ford Foundation jelas ini harus bermanfaat bagi masyarakat. Dan ketika ini jadi bahasa penelitian, dikasih ke masyarakat, nggak mudah mereka. Kita kerjasama dengan Kata Data, dialah yang merubah semua hasil penelitian ini menjadi sesuatu yang bisa lebih adaptable kepada masyarakat. Kata Data ya? Kata Data.
Ya karena kebetulan saya kan juga kenal baik dengan Mendak. Ya dan ya itu yang saya maksud. Jadi kata data sendiri kan ada profesional di bidang fakta itu. bayar, Untuk, karena itu dari Ford Foundation kan. Kata data seperti itu. Nah, maksud saya, apakah kemungkinan juga dari PEC itu akan memperlakukan Prisma sebagai profesional seperti kata data, kayak gitu kan yang dimaksud, yang dibayangkan? Sebenarnya sih enggak juga ya. Hanya tapi spesifik di dalam urusan bagaimana gitu. Kalau kata data kan memang dia membahasakan sesuatu data atau hasil riset yang itu kemudian ke dalam bahasa infografis dan macam-macam sehingga bisa lebih mudah dipahami. Mereka punya keterampilan jurnalistik spesifik seperti itu. Target audiensnya mereka juga mungkin masuk ya, karena sebenarnya kan nggak cuma kata data ya, waktu itu ada beberapa. Cuman memang karena kami juga dapat grant dari pihak lain, tentu kami juga tidak bisa melupakan si pihak lain yang memberikan grant. Gitu. Jadi ya ada aturan dari mereka yang harus kami ikuti juga sih sebenarnya. Bu, saya ingin sambil foto nggak apa-apa ya? Oh ya nggak apa-apa, silakan. Dari Ford ya. Ford Foundation. Ada beberapa sih selain Ford. Iya benar. Ada beberapa buat penelitian kebanyakan. Iya ada. Untuk juga ada untuk apa? Dan memang spesifik untuk penelitian di bidang energi dan ketahanan energi itu ya. Energi. Ford itu juga ya karena proposalnya tentang itu ya. Karena proposal tentang itu dan di approve-nya tentang itu, termasuk GESI ini juga kaitannya dengan pendanaan dari Ford Foundation. Gitu. Jadi ya. Oke, clear lah kalau gitu. Jadi supaya kami juga bisa posisi yang pas gitu ya. Jadi nanti dari kami akan merangkum, diskusi lagi. Nah, monggo dari Bapak juga demikian, sehingga nanti kalau kan sudah ada bayangan ya dari pembicaraan ini sebenarnya kiwasi produk-produk apa yang bisa dikerjasamakan gitu untuk kedepannya. Begitu. Jadi PEC memang justru dapat grant, tapi dalam apa justru semacam joint. Iya, grant itu untuk penelitian sih, betul. Ibu ada kartu nama Bu? mohon maaf. Tidak apa. Oh, baik. Ya, terima kasih. Kemarin belum dapat ya, udah. Ini kami tinggal di sini buat ya, perpustakaan juga sekalian kalau mau lihat katalognya. Oke, boleh. Sip. Itu boleh dimakan atau dibawa. Ini nggak apa-apa, dibawa aja buat bawa makanan. Ininya aja ditinggal. Oke. Boleh dibawa ya? Ya, silakan Pak. Boleh dibawa aja.